Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nopra Naulowado dengan NIM 230 kelas semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang saya telah review dari buku keempat mengenai pembagian kerja di masyarakat karya Emile Durkheim, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baik, saya langsung saja pada inti pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Kisah terjemahan bahasa Inggris dari karya-karya utama Durkheim bukanlah yang sangat bahagia. Terjemahan paling awal bentuk-bentuk dasar agama Durkheim pada tahun 1915. Pembagian kerja di masyarakat Durkheim pada tahun 1933 dan aturan metode-metode sosiologi Durkheim telah dicatat pada tahun 1938. Terkadang sangat serius situasi dalam ketiga kasus telah jauh lebih baik dengan rendering bentuk-bentuk dasar Karen Fields pada tahun 1995. Bersama dengan pengenalan yang sangat wawasan dan reflektif untuk pekerjaan besar itu, dan dengan publikasi pada tahun 1982 dan tahun 1984 dari Trans W. D. Hals. Tetapi kesempurnaan dalam terjemahan adalah tujuan yang secara inheren tapi sulit dipahami, sebagian karena kebutuhan akan keputusan yang dapat diperlengkapi yang tak terhitung banyaknya, misalnya menghormati iklim dan ambiguitas penulis atau membantu pembaca dengan menggenangi presisi, dan sebagian karena bar edisi divisi persalinan saat ini yang mencakup kronologi dan kehidupan dan karya Durkheim, dan saran untuk pembacaan lebih lanjut menawarkan pembaca terjemahan yang direvisi dikaitkan dengan pembaca yang lebih lanjut. Volume asli Prancis de Davidson termasuk ini di sini mengikuti teks buku agar lebih lanjut membantu pembaca dalam menaverasi teks. Terjemahan itu telah direvisi dengan hati-hati. Pengantar edisi pada tahun 1884 oleh Lewis Coser Emile Durkheim. Pembagian kerja di masyarakat Dr. Destresnya dalam pekerjaan besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893, meskipun terjemahan yang private dari bahasa Inggris muncul pada tahun 1933. Di pembagian kerja adalah perlakuan yang sangat asli dari subjek, namun harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya untuk memahami dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan Revo Industri. Pertama di Inggris dan kemudian di benua. Apa itu novel dalam pemikiran Durkheim dapat dipahami jika seseorang mengacu, bahkan jika hanya dalam sosok, untuk supaya sebelumnya untuk mendefinisikan dan untuk menggenggam dengan keahlian sistem produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan alokasi sosial yang produktif dan lain beberapa bentuk pembagian kerja, baik saja di sepanjang garis seksual, telah mengkarakterisasi semua jenis masyarakat yang dikenal dari primitif ke modern. Dalam semua itu jenis tenaga kerja tertentu tetapi juga fungsi lain dialokasikan untuk kelompok orang tertentu. Bahkan dalam masyarakat manusia terkecil yang diketahui, ada beberapa bentuk diferensiasi manusia dalam alokasi tugas dan peran. Masyarakat media dan pemikir karakteristiknya sangat menyadari keanekaragaman kegiatan kerja di tengah-tengah mereka, dan tulisan-tulisan pada perbedaan di antara pemanggilan semacam itu mengambil tempat yang menonjol di antara reformasi Protestan pada abad ke-6 dan setelahnya. Tetapi pembagian kerja yang terlibat pada umumnya
baik divisi antara pagariban perkotaan dan rakyat pedesaan yang terlihat dalam perdagangan dan pekerjaan tertentu. Divisi kelas kasar antara anggota berbagai perkebunan yang bersama-sama terdiri dari masyarakat pramodern, tukang daging, pembuat roti, dan pembuat kandil. Produk-produk modis dari sifat yang berbeda dan secara sosial terlihat dalam pengejar cara kehidupan yang berbeda. Di sisi lain, ada divisi tajam antara mereka yang ditunjukkan untuk urusan militer, orang-orang yang mengikuti panggilan keagamaan dan itu besar, yang bekerja di ladang atau di pekerjaan perkotaan. Pengantar edisi oleh Stephen Lucas Durkheim. Stephen Lucas Durkheim adalah pembagian kerja. Tesis doktoralnya telah disebut klasik sosiologi pertama. Deskripsi sesuai karena menampilkan beberapa fitur yang menentukan klasik. Ini menghadapi berbagai masalah fundamental, metodologis, substantif, dan normatif. Durkheim diperlakukan dengan cara yang baru, perawatannya tebal, sistematis, dan terinspirasi oleh visi dan khas. Apalagi ide-ide kunci dalam buku ini telah selamat dari deconstruction dan transposisi. Beberapa tetap dapat digunakan dan yang lain layak untuk bertarung. Namun banyak dalam teks ini tidak dengan ragu-ragu seperti yang ditulis oleh Lewis Coser rentan terhadap komentar kritis. Dan dengan mengutip optimisme Durkheim yang tentang perbaikan kemarahan masyarakat, kekurangan bukti antropologis dan historisnya, dan penggunanya dalam pelayanan otonomi yang tidak dapat dipertahankan di antara jenis-jenis masyarakat atau meremehkan serius, bisa menambah kritik terhadap rekening Durkheim tentang mekanisme sebab akibat yang mengaku bisa menjelaskan pertumbuhan pembagian kerja dari tesis indeks yang menurutnya hukum seharusnya mendaftarkan sifat solidaritas sosial dari ketidakmampuan akunya di sini. Saya akan mengikuti Coser dalam menetapkan semua kegagalan ini, menawarkan pembaca katalog catatan kaki yang luas, banyak diskusi ekstensif dari mereka. Ada juga kegunaan analogi yang berlebihan yang diambil dari biologi atau sebagai pengganti argumen dan bukti, polemik yang menyebabkan berlebihan. Namun ketika semua itu dikurung, apa yang bertahan dalam teks adalah minat yang meyakinkan terus menghidupkan dan memang merenovasi pemikiran dan penelitian sosiolog itu di berbagai bidang. Dan dalam hal ini adalah sisa pengantar ini akan fokus kritik metodologis. Di sini sudah kita lihat dalam proses operasi Durkheim yang disebut realisme sosial yang akan ditetapkan dan dilebih-lebihkan sebagai doktrin 2 tahun kemudian dalam aturan metode sosiologi. Itu dari penolakan terhadap metode individualisme logis dan akibatnya upaya untuk menyampaikan kenyataan fakta-fakta sosial yang dijelaskan dalam kalimat prajurit pertama sebagai fakta kehidupan moral dan upaya untuk memberi mereka penjelasan sosiologis yang khas. Solidaritas. Dalam kursus kuliah pertama yang berjudul Social Solidarity, Durkheim bertanya apakah ikatan yang menyatukan pria satu dengan orang lain. Dalam surat kepada rekannya Chelsea Boget, tentu saja solidaritas sosial tidak dapat diamati secara langsung dan juga tidak dapat diukur. Oleh karena itu perlunya indeks eksternal yang dalam diskusi disediakan oleh hukum dengan asumsi bahwa proporsi relatif hukum restitutif dan dalam sebuah society mendaftarkan tingkat spesialisasi atau persalinan, dan dengan demikian diasumsikan sejauh mana organik. Tetapi apa yang harus kita buat dari perbedaan terkenalan dan puas dengan divisi itu, tetapi ditinggalkan oleh Durkheim sesudahnya antara solidaritas mekanisme dan organik. Pertama, nomenklatur ini sengaja kontraintuitif. Durkheim berusaha untuk menentang atribusi khas, terutama di antara para pemikir Jerman dan metafora organik hingga masa lalu yang ideal dan metafora mekanis terhadap modernitas.
sebelumnya telah meninjau buku Ferdinand Tonis berkomentar bahwa yang terakhir untuk Tonis adalah agregat mekanis satu-satunya kehidupan kolektif yang sejati yang telah dihasilkan bukan dari spontanitas internal apapun, tetapi dari impulsi eksternal negara. Dan keberatan bahwa ada dalam masyarakat kontemporer kita adalah kegiatan yang benar-benar kolektif yang sama alami SOC yang kurang diperpanjang. Solidaritas organik singkatnya dimaksudkan untuk menandakan fungsi internal yang tersendiri, saling bergantung pada masyarakat. Industri modern terorganisir yang ditandai dengan meningkatkan diferensiasi peran, usaha, strata, dan cara hidup memberikan kondisi di mana individu modern. Namun cara Durkheim untuk memperkenalkan dan perbedaannya aneh dan tidak meyakinkan kepada pembaca modern, terutama yang diakrab dengan tulisan-tulisannya kemudian, paling tidak karena keduanya dihadirkan pada awal yang sebagai akibat dari mekanisme psikologis yang mendatif. Solidaritas mekanisme dikatakan dihasilkan dari kepercayaan dan sentimen homogen yang umum untuk semua anggota kelompok dengan efek kemiripan yang menghasilkan simpati timbal balik yang meluas ke kolektivitas yang menyatukannya. Kejahatan dan hukuman. Dalam hukuman, divisi sebagai besar dilihat dalam aspek-aspek simbolik dan ritualnya. Dengan demikian menumbuhkan kontribusi utama Durkheim untuk pemahaman solidaritas intragrup yang datang kemudian. Dalam sosiologi agama, klaim pusat di sini adalah hukuman itu adalah mode seperti itu, bahwa fungsi bukan untuk mengontrol kejahatan dan tetapi untuk mempertahankan dan meningkatkan solidaritas secara mekanis, di mana Durkheim bermaksud dari akses emosi yang penuh gairah sebagian besar tidak berpindah. Perannya bukan yang biasa dirasakan, itu tidak melayani atau hanya menyajikan genggilan yang sangat inci, tetapi untuk mereformasi orang yang bersalah atau menghalangi peniru potensial. Dari sudut pandang ganda ini, efektivitasnya mungkin dipertanyakan. Dalam hal apapun kesuksesannya biasa-biasa saja. Fungsi aslinya adalah mempertahankan inilah kohesi masyarakat dengan mempertahankan kesadaran bersama di semua kekuatan. Jika kesadaran itu digagalkan begitu, kategori itu akan kehilangan beberapa kekuatan. Dan ini adalah reaksi emosional dari masyarakat yang tidak datang untuk menghasilkan kerugian yang baik. Namun demikian akan ada hasil relaksasi obligasi solidaritas sosial. Ini adalah klaim yang biasanya berani yang merupakan dasar untuk sosiologi hukuman modern. Durkheim menurut David Garr yang pertama menulis tentang hukuman pidana dalam Vena Sosiologis sebagai lembaga moral dibentuk oleh nilai-nilai kolektif dan hubungan sosial daripada secara teknis yang dibentuk oleh tuntunan kontrol kejahatan atau Garland. Selain itu, wawasan tentang upacara ritual hukum, raksasa simbolik, dan efek fungsional analisnya telah membuka jahitan pertanyaan tentang kualitas hukuman. Ekspresif tentang aspek emosionalnya, tentang hubungan yang keracip. Kejahatan dalam perspektif Durkheim adalah perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan menyinggung hati nurani yang tegak, memprovokasi mereka untuk merasakan reaksi hukum yang secara otoritatif ditegakkan dalam bentuk hukum. Durkheim mengklaim dalam masyarakat di mana ada solidaritas mekanik yang strukturnya mendorong homogenitas pandangan, terdiri dari segmen yang serupa memadai yang relatif mandiri berdasarkan kekerabatan. Ini terletak pada solidaritas yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan kesadaran umum yang menyatukan, kejahatan yang diikuti oleh hukum secara berkala akan diperbarui. Kejahatan diikuti oleh hukuman, dengan demikian merupakan proses kesatuan yang dimulai dengan perilaku yang menyinggung, yang memberi makan secara kolektif.
kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Durkheim menawarkan dua jawaban berturut-turut untuk Coexen yang merupakan titik awal bagi divisi bahwa dari hubungan antara kepribadian individu dan solidaritas manusia, yaitu yang pertama solidaritas organik dan yang kedua agama. Namun pertanyaan tetap yang sangat relevan hari ini, solidaritas macam apa yang dapat menghubungkan individu yang menjadi semakin otonom ketika hidup dalam masyarakat yang lebih heterogen sedemikian rupa sehingga mereka rela memiliki manfaat dan beban keanggotaan umum, misalnya untuk membayar pajak yang baik dan untuk peduli dan mendukung dan pada kanvas yang lebih luas. Solidaritas macam apa yang dapat melampaui batas-batas negara, bangsa, dan memotivasi orang untuk menanggapi penderitaan yang jauh dengan memperluas batas-batas kepedulian moral, merasakan dan bertindak keluar dari simpati untuk semua manusia, kesayangan yang lebih luas untuk semua yang menderita. Dua pertanyaan terakhir ini mengeja dalam jargon saat ini. Pertanyaan awal Durkheim dan benar-benar pertanyaan tentang pangkalan praktik sensitivity dan tentang implementasi hak asasi manusia. Maju melampaui pertanyaan bahwa praktik-praktik ini menemukan dasar mereka dalam sentimen moral kemanusiaan, sebagaimana diduga oleh Adam Smith, atau seperti pada waktu kita sendiri, rasa keadilan seperti yang diusulkan oleh John Rawls. Mekanisme sosial apa yang dapat menanamkan dan mengaktifkan sentimen tersebut? Durkheim mencurahkan banyak tulisan dan aktivitasnya berikut untuk menangani pertanyaan ini, terutama dalam banyak kursus ceramahnya tentang pendidikan. Di beberapa dari mereka, ia mengajar masa depan guru sekolah dari Republikan Prancis bagaimana berkontribusi pada pendidikan moral dengan mengajar tentang sejarah pendidikan di Prancis. Pada orang lain, etika profesional dan moral sipil, ia menetapkan proposalnya untuk asosiasi pekerjaan yang direproduksi dalam kata pengantar untuk edisi kedua divisi. Tetapi mengingat bahwa fokus buku itu pada hukum adalah pandangan yang mengubah hubungan antara hukum dan moralitas yang layak mengomentari topik ini. Bisakah hukum menegaskan moralitas dalam pindahan dari solidaritas organik dengan agama individualisme? Durkheim mengubah jawabannya atas pertanyaan dari tidak ya. Hukum pidana pada pandangan yang direvisi tetapi menjadi komponen penting dari masyarakat yang layak, yang berkomitmen untuk kesucian individu, dan semuanya itu menyeratkan perlindungan sebagian besar simbolik yang diberikan oleh hukum melarang dan menghukum pelanggaran terhadap hak-hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Ialah prasyarat kelangsungan hidup yang beradab dan norma-norma manusiawi. Dengan itu, bahaya moral terurai menjadi nyata. Kritik sosial. Divisi ini menawarkan jawaban dengan membedakan apa yang normal untuk masyarakat seperti ini dari apa yang patologis. Ketika pembagian kerja menyimpang dari kursus alami, dan dengan demikian bagian ketiganya berjudul Forms Abnormal. Mengandung dari pendekatan diagnos ini yang ia ejekan secara teori dalam bab aturan dan penyebaran dalam praktik bunuh diri, memiliki berbagai implikasi. Salah satunya adalah untuk membitanya pada relativisme moral parsial, yang menurutnya jenis masyarakat pada tahap perkembangan tertentu menentukan apa patologis dan manfaatnya. Oleh karena itu, misalnya pemecatannya dari cita-cita Means of Parts Renaissance sebagai advokasi kompetensi dengan fungsi tertentu. Tetapi relativisme ini terbatas dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan teori transsosial kesehatan sosial menurut yang normal, atau dalam indera statistik dan non-patologis yang dia yakinkan untuk setiap masyarakat yang dimanifestasikan dalam tingkat keseimbangan peraturan normatif dan sosial batas kedua. Dan yang kedua, untuk relativisme moral adalah teori kemajuan moral yang terinspirasi oleh pencerahan historis di mana kemajuan
tersebut terdiri dari pertumbuhan refleksi rasional individu dan autonomi dalam lingkup kepedulian moral yang berkembang dari klan dan suku. Implikasi lain bagaimanapun pendekatan diagnostisnya terhadap moralitas secara signifikan membatasi ruang lingkup untuk kritik berbasis moral. Asumsi sentralnya adalah bahwa pada prinsipnya hanya satu segmentasi moral yang praktis secara rasional mungkin dalam menghadapi pemahaman yang sepenuhnya ilmiah tentang masa lalu dan masa mendatang, yaitu dia kemudian untuk berdebat tidak pernah mungkin untuk menginginkan moralitas selain yang dibutuhkan oleh kondisi sosial dari waktu tertentu. Kita tidak bisa berpilih kriteria oleh tindakan, kita hanya bisa mengamatinya dan menurunkannya dari fakta. Keadaan society akan memberikan standar objektif yang harus selalu dibawa oleh evaluasi kami. Kalau tidak akan ada batas dan penemuan gratis imajinasi dalam pencarian untuk hal yang terbaik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.